Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Setiawati, saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Di sini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang biografi sastrawan yang saya pilih, yaitu Helvi Tiana Rosa. Dan berikut penjelasannya. Dr. Helvi Tiana Rosa, SSM Hum, adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa puisi, cerita pendek, novel, drama, dan esai sastra yang dimuat di media massa. Helvi Tiana Rosa lahir di Medan tanggal 2 April 1970. Ayahnya yang bernama Amin Usman dan ibunya Maria Eri Susanti. Adik yang pertama bernama Asma Nadia dan adik yang kedua bernama Aaron Tomino. Beliau mempunyai suami yang bernama Widanardi Satriatomo dan mempunyai dua anak, yaitu anak yang pertama Abdurrahman Faiz dan anak yang kedua Nadia Paramita. Helvi Tiana Rosa pernah belajar di SMP Negeri 78 Jakarta pada tahun 1986 dan juga pernah belajar di SMA Negeri 5 Jakarta pada tahun 1989. Helvi merupakan pendiri Forum Lingkar Pena, Teater Bening, dan turut membesarkan majalah An-Nida. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana sastra di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, mendapat Magister Humaniora dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, dan doktor di bidang pendidikan bahasa dari Universitas Negeri Jakarta. Helvi juga pernah menjadi Sekretaris Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2003 dan anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2003 sampai 2006, menjadi anggota Majelis Sastra Asia Tenggara pada tahun 2006 sampai 2014, anggota Komisi Seni Budaya Islam, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2011 sampai 2020, dan kini Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI. Sejak tahun 2005, ia secara resmi mengabdi di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Tahun 2015, Helvi memulai karirnya sebagai produser lewat film Ketika Mas Gagah Pergi, diangkat dari karya sastra pertamanya yang diterbitkan sebagai buku tahun 1997. Mengapa demikian? Karena sejak usia muda, Helvi sudah mengakrabi dunia seni, utamanya puisi dan prosa. Selain tulis-menulis, dia juga menggeluti dunia seni peran dengan bergabung Teater 78 dan menulis beberapa naskah drama. Usai menamatkan pendidikan SMA-nya, Helvi melanjutkan kuliah di jurusan Sastra Asia Barat, Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan konsentrasi program studi sastra Arab. Di kampus itu, aktivitas seni dan organisasi Helvi semakin meningkat. Tercatat, dia menjadi ketua Teater Bening pada tahun 1990 sampai 1993. Menjadi staf pengabdian masyarakat Senat Mahasiswa FSUI pada tahun 1991 sampai 1992 dan Litbek Senat Mahasiswa FSUI pada tahun 1993 sampai 1994. Helvi juga pernah duduk di Litbek Senat Mahasiswa UI pada tahun 1994 sampai 1995. Selama di UI, Helvi memenangkan berbagai perlombaan menulis yang diadakan FSUI maupun di UI yang kian mengasah kemampuan literasinya. Mulai saat itu, karya-karyanya sering dipublikasikan di sejumlah media massa. Helvi menikah dengan Widanardi Satriatomo, bisa dipanggil Tommy, pada tanggal 28 Januari 1995. Dan dikaruniai anak yang bernama Abdurrahman Faiz, yang juga seorang penulis 12 buku, dan pelopor seri kecil-kecil punya karya, KKPK, serta Nadia Paramita. Berbagai penghargaan telah diterima oleh Helvi atas karya-karyanya yang menginspirasi generasi muda. Ini adalah sebagian dari karya-karya Helvi Tiana Rosa, yaitu Juragan Haji, Tanah Perempuan, Mata Ketiga Cinta, dan Ketika Mas Gagah Pergi. Dan masih banyak karya-karya Helvi Tiana Rosa yang lain. Di sini ada 10 puisi karya Helvi Tiana Rosa tentang jatuh cinta. Yang pertama, Cintamu Padaku. Yang kedua, Lelaki Paling Biasa di Bumi. Yang ketiga, Sejak Sajak. Yang keempat,
bersamamu. Yang kelima, cinta adalah detak waktu. Yang keenam, pelukanmu adalah taman kupu-kupuku. Yang ketujuh, pada mata kita. Yang kedelapan, kepadamu. Yang kesembilan, sebuah pelukan untuk selamanya. Dan yang kesepuluh, jauh. Dan ada juga cerpen karya Helvi Tiana Rosa, yaitu Selamanya Cinta, Ketika Mas Gagah Pergi, Pena Kecil, Mencari Senyuman, Perempuan Bermata Lembut, dan lain-lain. Lalu, novel karya Helvi Tiana Rosa yang pertama yaitu Juragan Haji, kedua Cinta Menggerakkan Segala, ketiga Tanah Perempuan, keempat Bukavu, kelima Bukan di Negeri Dongeng, keenam Ketika Mas Gagah Pergi dan Kembali, ketujuh Jejak-jejak Mas Gagah, ke-8 Di Sini Ada Cinta, ke-9 Manusia-manusia Langit, ke-10 Ketika Cinta Menemukanmu. Dari puisi, cerpen, novel yang telah saya bacakan sekilas, itu adalah sebagian karya-karya dari Helvi Tiana Rosa. Masih banyak lagi karya-karya Helvi Tiana Rosa yang belum saya sebutkan. Atas kesuksesan karyanya, Helvi sering diundang berbicara dalam berbagai forum sastra dan budaya, di dalam dan di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Hong Kong, Jepang, Mesir, hingga Amerika Serikat. Helvi Tiana Rosa, M.Hum, berbicara tentang sastra dan juga motivasi peserta seminar untuk menciptakan karya sastra. Memulai prestasi, Helvi Tiana Rosa M.Hum menceritakan pengalamannya dari kecil sampai berhasil menjadi penulis terkenal saat ini. Menulis dapat menyehatkan. Untuk itu, sesibuk apapun menulislah. Menulis tidak mencari waktu luang, tetapi meluangkan waktu. Tutur Helvi Tiana Rosa M.Hum. Mengapa saya memilih Helvi Tiana Rosa sebagai sastrawan idola saya? Karena ia mempunyai banyak sekali karya-karya dan ia mempunyai banyak sekali penghargaan yang dia dapat dan dia peroleh. Dan bukan hanya itu saja. Kata-kata dari Helvi Tiana Rosa memotivasi diri saya untuk lebih baik ke depannya dan menciptakan karya-karya baru. Helvi Tiana Rosa juga adalah sastrawan angkatan 2000-an dalam sastra Indonesia yang memperoleh banyak sekali prestasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan atau biografi tentang sastrawan yang saya pilih, Helvi Tiana Rosa. Dan saya undur diri, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.